Berita terkini, Dark Eagle telah memasuki pusat krisis dan membuat rezim Iran berada dalam keadaan siaga. Pada hari Kamis 30 April 2026, informasi yang beredar di Washington menunjukkan bahwa Komando Pusat Amerika Serikat telah meminta izin untuk mengirimkan Dark Eagle, rudal hipersonik milik Angkatan Darat Amerika Serikat ke Timur Tengah. Di tengah kebuntuan dengan Iran, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dan sengketa atas Selat Hormuz. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, poin utamanya lugas. Washington ingin meningkatkan tekanan terhadap Teheran tanpa hanya mengandalkan kapal, jet tempur, dan sanksi. Opsi baru kini sedang dipertimbangkan. Ini adalah senjata jarak jauh yang dibuat untuk menyerang target sensitif di lingkungan yang terlindungi. Bloomberg melaporkan bahwa Komando Pusat Amerika Serikat telah meminta pengiriman Dark Eagle untuk kemungkinan digunakan melawan Iran. Alasannya adalah untuk mencapai peluncur rudal balistik yang dipindahkan ke wilayah yang lebih dalam di Iran, di luar jangkauan sistem lain yang tersedia. Berita tersebut menegaskan bahwa ini adalah permintaan militer, bukan perintah akhir untuk menembak. Meskipun begitu, permintaan ini sudah menjadi ancaman. Dalam krisis sebesar ini, kedatangan senjata strategis saja sudah mempengaruhi perhitungan lawan. Dark Eagle secara resmi dikenal sebagai senjata hipersonik jarak jauh milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Laporan dari layanan riset Kongres yang dirilis oleh USN News menggambarkan sistem ini sebagai misil yang diluncurkan dari darat. Dengan badan luncur hipersonik, jangkauan yang dilaporkan mencapai 1.725 mil, serta kemampuan untuk menyerang sasaran sensitif waktu dan berpertahanan kuat. Menurut laporan tersebut, senjata ini bergerak dengan kecepatan Mach 5 atau lebih, yaitu lebih dari 5 kali kecepatan suara dengan lintasan yang dapat menyulitkan deteksi dan intersepsi. Disinilah fakta ini menjadi penting. Iran telah bertahun-tahun bertumpu pada penyembunyian struktur, melindungi gudang, menyebar peluncur, dan menggunakan kedalaman wilayahnya sendiri sebagai perisai. Elang hitam tampaknya merupakan jawaban atas logika tersebut. Ini bukan senjata untuk retorika, ini adalah alat tekanan. Senjata ini masuk ke dalam permainan untuk menunjukkan bahwa jarak, terowongan, dan manuver penundaan tidak lagi menjamin keamanan seperti sebelumnya. Krisis ini tidak terjadi secara terpisah. Blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sudah sangat mengurangi kemampuan Teheran untuk menjual minyak. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, ada 41 kapal tanker minyak dengan sekitar 69 juta barel minyak yang tidak bisa dijual oleh rezim Iran. Laporan yang sama menunjukkan penurunan lebih dari 80% dalam ekspor jika dibandingkan dengan bulan Maret. Bagi Teheran, inilah titik yang paling menyakitkan. Minyak bumi membiayai negara, menopang sebagian mesin militer dan mendukung garda revolusi Islam. Ketika uang itu terhenti di laut, tekanannya tidak lagi hanya bersifat diplomatik. Tekanan itu menjalar ke kas negara, bahan bakar, kemampuan membayar sekutu, dan upaya menjaga citra kekuatan. Karena itu, blokade bukan hanya penghalang laut saja. Ini adalah tekanan ekonomi langsung ke jantung rezim. Iran mencoba merespons dengan ancaman. Pejabat Iran mengatakan bahwa kehadiran Amerika Serikat di Teluk adalah sebuah provokasi. Mereka menyatakan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali di bawah tekanan dan berjanji akan bereaksi jika serangan baru terjadi. Namun kenyataannya lebih sulit bagi Teheran. Ekonomi sedang tercekik. Perdagangan laut berada di bawah pengawasan, dan garda revolusi Islam harus menunjukkan kekuatan justru pada saat ruang geraknya semakin menyempit. Dalam situasi ini, Trump terus memberikan tekanan di dua bidang. Di satu sisi, tekanan ekonomi dengan blokade, sanksi, dan isolasi keuangan. Di sisi lain, opsi militer dengan jet tempur, kapal, pengawasan, dan sekarang kemungkinan penggunaan Dark Eagle. Tujuan Washington adalah memaksa Iran menerima batasan nyata terhadap program nuklirnya dan mengurangi ancaman dari rudal balistik. Bagi Gedung Putih, janji samar untuk berbicara di masa depan tidaklah cukup. Tuntutannya adalah Teheran harus mundur dengan cara yang dapat diverifikasi. Rezim Iran berusaha menjual narasi perlawanan kepada publik dalam negeri. Garda Revolusi Islam berbicara tentang kemenangan, kedaulatan, dan kendali atas Teluk.
Tapi pidato seperti itu menghadapi masalah praktis. Kapal yang berhenti tidak menghasilkan pendapatan. Minyak yang diblokir tidak menghasilkan uang. Rudal yang disembunyikan tidak menjamin keamanan ketika kekuatan lawan sedang menyiapkan sistem dengan jangkauan yang lebih jauh. Retorika bisa memanaskan narasi di televisi pemerintah, tapi tidak menyelesaikan tekanan di laut, di pasar, dan di meja perundingan. Dark Eagle dalam konteks ini berfungsi sebagai peringatan. Washington tidak perlu mengatakan akan menyerang besok untuk menimbulkan kegelisahan di Teheran. Cukup dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki alat baru, cepat, dan sulit untuk ditahan. Ketakutan rezim itu bukan hanya pada peluncurannya, tapi pada ketidakpastian. Jika sistem itu sampai ke Timur Tengah, Garda Revolusi Islam harus menghabiskan energi, memindahkan sumber daya, dan meninjau kembali pertahanan mereka. Tentara Amerika Serikat sudah mulai mempersiapkan sistem tersebut. Pada bulan Desember 2025, institusi itu sendiri mengumumkan pengaktifan satu baterai yang ditugaskan untuk beroperasi. Publikasi resmi menyatakan bahwa sistem hipersonik menggabungkan kecepatan, jangkauan, kemampuan manuver, dan ketinggian untuk melumpuhkan sasaran-sasaran kritis dalam waktu singkat. Artinya, ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara dadakan untuk menjadi berita utama. Ini adalah bagian dari proyek militer yang sekarang muncul di tengah krisis nyata. Bagi negara-negara Teluk, pergerakan ini memiliki arti yang berbeda. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan ekonomi lain di kawasan ini bergantung pada keamanan jalur pelayaran, kelancaran pasokan energi, dan prediktabilitas di Selat Hormuz. Ketika Iran mengancam akan menjadikan jalur tersebut sebagai alat politik, mereka tidak hanya menekan Washington, mereka juga menekan seluruh kawasan. Dan ketika Amerika Serikat memasukkan senjata hipersonik dalam perdebatan, sinyal bagi para sekutu tersebut adalah bahwa perlindungan dari Amerika masih bisa ditingkatkan. Poin terpentingnya adalah krisis ini telah memasuki fase di mana setiap langkah memiliki dampak psikologis dan ekonomi. Jika Dark Eagle disetujui untuk dikerahkan, rezim Iran harus menghadapi lapisan tekanan baru. Jika tidak digunakan, ancamannya tetap saja sudah memainkan peran politik. Ini menunjukkan bahwa Trump bersedia mempertahankan tekanan, meningkatkan biaya perlawanan, dan membuat Garda Revolusi Islam tidak nyaman. Ada juga sebuah peringatan. Senjata hipersonik tidak bisa menyelesaikan perang sendirian, dan Washington tahu itu. Kekuatan sebenarnya ada pada kombinasi. Blokade laut untuk memutus pendapatan, sanksi untuk menutup jalur keuangan, diplomasi keras untuk menuntut mundur, dan kekuatan militer siap untuk mencegah Iran menggunakan rudal, minyak, dan Selat Hormuz sebagai tameng. Inilah rangkaian yang mengubah Dark Eagle menjadi lebih dari sekedar perang. Ia menjadi bagian dari strategi tekanan maksimum. Teheran sekarang mencoba membeli waktu. Rezim berbicara tentang syarat-syarat. Mereka mencoba mendorong negosiasi ke kemudian hari. Dan mereka berusaha mempertahankan program nuklirnya sebagai kartu untuk bertahan hidup. Namun Amerika Serikat tampaknya telah memahami bahwa terlalu banyak waktu justru menguntungkan Iran. Setiap minggu keterlambatan bisa memungkinkan Garda Revolusi Islam untuk mengatur ulang persediaan dan mencoba memulihkan jalur penjualan. Itulah sebabnya tekanan meningkat tepat saat ini. Yang terjadi saat ini adalah munculnya ancaman militer baru di tengah krisis yang sudah menyesakkan bagi Iran. Dan kemungkinan adanya rudal hipersonik menegaskan bahwa masa nyaman Teheran mungkin akan segera berakhir. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.